Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dita pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita bertemu untuk membahas satu tema, yaitu reproduksi naskah. Ya. Jadi sesuai dengan judulnya reproduksi, berarti kita menghasilkan kembali atau memproduksi kembali sebuah naskah dari naskah yang lain, dari naskah aslinya. Sebelum lebih lanjut, kita pahami dulu definisinya. Jadi apa itu reproduksi naskah? Reproduksi adalah penyajian kembali suatu karya tulis ya, berupa karya tulis ataupun peristiwa yang panjang. Kita produksi lagi dalam bentuk yang lebih singkat. Lalu dalam reproduksi naskah ini adalah salah satu cara kita untuk memperoleh intisari bacaan. Tentu banyak langkah yang bisa kita lakukan, tergantung tujuannya, tergantung fungsinya nanti untuk apa. Kita bisa membuat ringkasan untuk reproduksi naskah ini, bisa juga kita buat abstrak atau ikhtisar, dan kita juga bisa menyusun sintesis, tergantung nanti tujuannya apa. Sebagai contoh, kita ingin membuat bentuk yang lebih singkat dari sebuah buku untuk kita pelajari kembali misalnya, atau untuk kepentingan kita pribadi untuk belajar, kita bisa membuat ringkasan. Atau dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita lakukan, kita ambil hal-hal yang menurut kita penting. Nah, itu kita bisa menggunakan ikhtisar gitu ya. Atau kita punya tujuan untuk membuat sebuah karya ilmiah ya. Berarti dalam laras ilmiah kita menggunakan abstrak, atau kita mengambil kutipan-kutipan atau teori-teori dari berbagai sumber yang kita masukkan dalam penelitian kita. Nah, berarti kita bisa lakukan untuk menyusun sintesis ya. Kita cek satu persatu. Yang pertama dari ringkasan. Ringkasan yaitu penyajian kembali suatu tulisan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dengan memperhatikan urutan ya. Jadi urutan atau komposisi asli dari tulisan yang kita baca itu harus kita pertahankan ya. Jadi kita tidak mengubah komposisinya atau urutannya. Jadi misalnya di situ ada langkah-langkah, ada cara-cara membuat sesuatu gitu misalnya dari 1 sampai 10. Nah, berarti dalam reproduksi kita dalam bentuk ringkasan itu kita tidak boleh mengubah, atau kita tidak boleh mulai dari yang kelima misalnya, atau tidak bisa mengambil dari hal yang kita anggap penting, tapi kita harus memperhatikan urutannya ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan penulis asli. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam ringkasan. Nah, ketika kita membuat ringkasan, kita bisa memahami dan mengetahui isi bacaan ya, ini yang kita butuhkan ketika kita belajar misalnya, atau memahami sebuah buku teks atau buku pelajaran gitu ya. Lalu kita juga bisa mempelajari cara penulis menyusun pikirannya. Kita bisa melihat di situ bagaimana penyusun mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan ide-idenya dalam tulisan itu, dan kita tulis kembali dalam bentuk yang lebih singkat, yaitu dalam ringkasan ya, karena urutannya sama. Lalu kita juga bisa menangkap pokok pikiran dan tujuan dari penulis. Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita membuat ringkasan, kita perlu mengambil gagasan-gagasan yang penting atau gagasan utama. Kita bisa menghilangkan gaya bahasa jika di situ ada keindahan gaya bahasa. Atau kita bisa membuang ilustrasi atau contoh-contoh, karena ini adalah hal yang kecil ya, jadi kita ambil bagian-bagian yang besar saja dalam ringkasan. Lalu yang terakhir, kita bisa menghilangkan rincian atau penjelasan yang terperinci. Syarat meringkas yang baik itu tadi saya ulangi lagi bahwa kita harus tetap memperhatikan urutan pikiran asli penulis ya. Lalu kita tidak bisa memasukkan pikiran kita, opini kita sebagai peringkas ya, karena itu nanti akan mengubah isi dari ringkasan tersebut, dan kita harus menyampaikan dengan suara asli penulis, artinya dengan ide-ide yang disampaikan penulis, gitu ya. Kita tidak memasukkan apa yang
kita pikirkan atau pendapat kita. Jadi bagaimana langkahnya ketika kita membuat ringkasan? Pertama tentu kita harus baca dengan cermat semua teks yang akan kita ringkas. Kalau misalnya kita akan meringkas satu buku, berarti semuanya harus kita baca dulu dengan cermat sampai selesai, atau satu bab tersebut kita baca secara cermat gitu ya. Dan kalau bisa lebih dari satu kali untuk dapat memahami dengan baik isi dari bacaan tersebut ya. Lalu setelah kita membaca dengan cermat, kita bisa garis bawahi atau kita catat gagasan-gagasan utama dari penulis aslinya ya. Lalu untuk paragraf-paragraf penjelas atau paragraf yang berisi contoh, deskripsi gitu ya, ilustrasi itu kita bisa hilangkan atau kita bisa buang ya, nanti kita tidak ambil dalam ringkasan kita gitu ya. Lalu bagaimana jika ada dialog atau ada percakapan dalam teks asli tersebut? Nah, kita bisa ubah dialog tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Ya. Dan sebisa mungkin menggunakan kalimat tunggal untuk mempersingkat dan menghindari kesalahpahaman ya pada ringkasan kita. Lalu kita tetap menyusun ringkasan dengan susunan gagasan penulis asli. Ya. Jadi tidak perlu diubah. Oke, jadi intinya setelah kita baca cermat, kalau langkah selanjutnya yang paling mudah adalah kita bisa garis bawahi gagasan-gagasan penting atau gagasan utama ketika kita membuat ringkasan. Oke, nanti teman-teman mungkin bisa coba ya dari buku teks atau buku pelajaran untuk membuat ringkasan, misalnya dari satu bab aja. Nah, nanti kita lihat hasilnya dan apa bedanya dengan ikhtisar ya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu ikhtisar. Jadi ikhtisar ini sama bentuk yang lebih singkat ya atau rangkuman. Tapi bedanya dengan ringkasan adalah kita ambil hal-hal yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar, oleh kita sebagai perangkum gitu ya. Jadi kita ambil bagian yang penting yang sudah kita gali dari bacaan yang kita baca secara cermat. Lalu bedanya lagi dengan ringkasan, kita tidak perlu mempertahankan urutan asli ya, urutan dari teks asli. Jadi kalau tadi ringkasan adalah bentuk yang singkat, yang sama gagasannya, tapi kalau ikhtisar itu adalah tulisan baru kita ya. Jadi ketika kita membaca sebuah buku, lalu kita ambil hal-hal yang menurut kita penting, yang menurut kita menarik, kita tulis kembali dalam bentuk yang lebih singkat ya. Lalu tidak mengandung hal baru, pikiran atau opini penyusun ikhtisar. Jadi walaupun kita mengambil atau menuliskan kembali bagian yang kita menarik dan penting, itu pasti yang ada dalam bacaan tersebut. Kita tidak bisa menambahkan hal-hal baru atau opini kita dalam ikhtisar gitu ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan gunakanlah kata-kata sendiri dalam ikhtisar kita. Jadi mungkin kalau dibaca ringkasan dan ikhtisar dari satu buku yang sama, misalnya ringkasan itu mirip sekali dengan buku asli, hanya lebih pendek. Tapi kalau ikhtisar kita bisa mulai dari mana saja, kita bisa mulai dari hal-hal yang menarik atau dari hal-hal yang penting menurut kita dan gunakan kalimat sendiri gitu ya. Jadi ini perbedaan besar dalam ringkasan dan ikhtisar. Kalau kita sering lihat misalnya di belakang novel gitu ya, untuk teman-teman yang baca novel, di situ kan suka ada ya informasi-informasi yang diambil dari dalam novel tersebut yang dianggap menarik atau yang dianggap penting dari perangkumnya atau dari penyusun ikhtisar. Nah, ini bisa kita sebut ikhtisar. Jadi intinya urutan gagasan penulis diperlukan dalam ringkasan, sedangkan dalam ikhtisar tidak diperlukan. Oke, lalu yang ketiga kita masuk dalam intisari bacaan abstrak ya. Jadi kalau abstrak ini sebetulnya sama dengan rangkuman, dengan ikhtisar, tapi bedanya ini berlaku dalam laras ilmiah. Dalam karya tulis, dalam penelitian, dalam skripsi, tesis. Jadi dalam laras ilmiah, sedangkan ikhtisar dalam laras ilmiah. Lalu formatnya seperti apa?
Nah, pertama yang harus dimasukkan adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Pasti di awal ketika kita menyusun sebuah tulisan ilmiah gitu ya, itu kita sudah menentukan apa latar belakang dan tujuannya. Nah, ini kita perlu masukkan dalam abstrak. Ya, karena pembaca harus mengetahui apa latar belakang dan tujuan kita dalam tulisan ilmiah kita. Ya. Lalu bahan dan metode penelitian ini juga penting, harus dimasukkan. Hasil dan kesimpulan kalau sudah ada. Jadi jika abstrak ini ditulis di akhir penelitian, jadi hasil dan kesimpulan ini dimasukkan. Tapi kalau kita tulis di awal, jadi bahan dan metode penelitian saja. Hasil dan kesimpulan nanti bisa ditambahkan. Ya. Lalu ada syarat-syarat tertentu untuk penulisan abstrak. Untuk tugas akhir, lalu skripsi, tesis, ya itu agak panjang sekitar 200 sampai 250 kata. Akan tetapi untuk jurnal ilmiah, lalu untuk makalah, untuk penelitian-penelitian yang sederhana, itu panjang abstrak sekitar 75 sampai 100 kata ya. Jadi teman-teman nanti kalau untuk penelitian sederhana khususnya di mata kuliah ini bisa gunakan yang 75 sampai 100 kata. Nah, ini teman-teman bisa lihat salah satu contoh abstrak ya, di salah satu jurnal, di jurnal ekonomis ya. Jadi di awal itu dituliskan latar belakangnya dulu ya. Konflik antara warga komunitas setempat dan pihak pengusaha dilaporkan telah terjadi. Ya. Lalu temuannya apa? Di mana lokasinya? Lalu hasilnya secara khusus makalah ini membahas apa? Jadi inti dari makalah tersebut bisa kita lihat dari abstrak ini. Ya. Nah, yang terakhir penyusunan sintesis. Sebetulnya sintesis ini sama saja dengan rangkuman besar gitu ya. Tapi ini bisa kita ambil untuk tulisan ilmiah kita yang kita dapatkan dari berbagai rujukan yang kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita menulis sebuah tema tentang kalimat efektif misalnya. Nah, kita ambil dari berbagai buku, berbagai sumber, berbagai tema, lalu kita baca dan kita sintesiskan menjadi satu kalimat atau menjadi sebuah paragraf yang berasal dari berbagai kutipan tadi. Nah, itu yang disebut sintesis. Jadi penyusunan sintesis dibangun berdasarkan kutipan-kutipan yang dikumpulkan oleh penulis dan pemahamannya atas kutipan tersebut. Tentu berbeda ya dengan kutipan, tidak sama persis, karena ini kan sintesis, bukan kutipan. Kalau kita tulis kutipan, ya sama persis dengan yang kita ambil, tentu dengan cara-cara mengutip yang baik dan benar. Tapi kalau sintesis ini adalah hasil pemikiran dan pemahaman kita dari berbagai kutipan yang kita tuliskan kembali dalam bentuk kalimat atau satu paragraf misalnya di tulisan ilmiah kita. Baik, berikut ini materi tentang intisari bacaan. Teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan, apakah membuat ringkasan atau ikhtisar atau abstrak ya atau sintesis pada penelitiannya gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di email atau di kolom komentar juga bisa. Terima kasih. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.